40 hari saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kata Rasulullah, akan dibukakan pintu surga dan akan ditutup pintu neraka. Apalagi setahun, tapi tinggal keikhlasan kita dalam beribadah. Mudah-mudahan yang pertama, kalau kita laksanakan perintah ini merasa terpaksa, tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, insya Allah itu akan menjadi pelajaran buat kita, dan ini merupakan kewajiban, kebutuhan yang harus kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kurang semangat menjawab salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata Rasulullah, memberi salam sunnat, menjawab salam wajib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terutama kesempatan iman, kesempatan Islam, sehingga kita bisa berhadir dalam rangka melaksanakan satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yaitu hari ini kebetulan kegiatan gerakan pemuda subuh yang ke-329. Ustaz Roji ya. Alhamdulillah, kalau GSM hari ini gerakan ke-379. Ada perbedaan, tapi hikmahnya bukan itu. Yang penting kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kepada Allah. Allah masih membangunkan kita dari mematikan kita sejenak ataupun kita tidur. Mudah-mudahan seperti ini kita berkumpul di rumah Allah pada subuh hari ini, Allah akan mengumpulkan kita dalam surganya Allah di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. InsyaAllah dengan rajin kita berselawat, kita akan mendapatkan syafaah di hari kemudian kelak. Penghormatan kami ataupun yang kami muliakan yang pertama sekali kepada Imam Syekh Masjid Baitul Huda Gampung Kutablang Kota Lok Sumawe beserta seluruh pengurus masjid. Kemudian yang terhormat Komandan Kodim 0103 Aceh Utara yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, dan kepada seluruh prajurit Kodim 0103 Aceh Utara yang tergabung dalam gerakan subuh masjid ataupun GSM. Kemudian yang kami hormati Suling, yaitu subuh keliling dari BSI, kemudian jamaah GPS, jamaah SMS, kemudian jamaah tetap Masjid Baitul Huda, kemudian kepada abangda kami Abu Bangka yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kami diamanahkan ataupun dipercayakan untuk berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Agak berat tadi disampaikan dai, seharusnya nggak usah disampaikan dai, pasti op saja udah cukup. Dai ini agak berat berdiri di depan nih.
Tapi tidak masalah, yang penting kita saling menyampaikan untuk kebaikan kita semua. Sampaikanlah satu ayat kata Rasulullah untuk kebaikan umat. Kaum muslimin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada saat sekarang ini kita memasuki bulan Muharram, yaitu tepatnya tadi 10 Muharram kalau tadi, yang mungkin sama-sama kita sudah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ashura. Yang mudah-mudahan yang bagi yang melaksanakan, alhamdulillah diterima amal ibadahnya. Bagi yang belum, mudah-mudahan kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, kita akan melaksanakan di tahun yang akan datang. Karena puasa Ashura ini sebenarnya dilaksanakan yaitu oleh umat Islam dan juga dilaksanakan oleh kaum Yahudi. Tapi biar tidak ada kesamaan, orang Islam, Rasulullah menetapkan yaitu melaksanakan puasa sebelum Ashura, yaitu puasa Tasu'a pada 9 Muharram ataupun sebelum 10 Muharram. Tapi tidak masalah kalau seandainya kita tidak melaksanakan puasa di 9 Muharram, kita melaksanakan di 10 Muharram, itu tidak masalah. Dan sunnah berarti berpahala kita kerjakan, tidak berdosa kita tinggalkan. Mudah-mudahan tahun-tahun akan datang, karena Rasulullah berpesan kepada kita, puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan yaitu puasa bulan Allah, yaitu puasa bulan Muharram, yaitu puasa di hari Ashura. Ashar artinya dalam bahasa Arab yaitu ke-10, di mana juga bulan Muharram ini yaitu Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tepatnya terjadi di tahun 622 Masehi di masa Khalifah Umar bin Khattab, sehingga bulan Muharram ini ditetapkan yaitu bulan awal ataupun bulan pertama dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramazan, Syawal, Zulkaizah dan Zulhijjah. Ini kita bulan pertama yaitu bulan Muharram. Itu digagas oleh ataupun ide ataupun saran dari Ali bin Abi Thalib, sehingga dijadikanlah bulan Muharram yaitu bulan pertama dalam tahun Hijriah. Kaum muslimin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi, sebenarnya kami sebagai seorang prajurit yang selama ini kebetulan dipimpin oleh Pak Dandim, yang cukup bermanfaat salah satu kegiatan yaitu kegiatan subuh ini. Mungkin saya tidak akan terlalu memberi banyak nasihat, kita hanya saling tukar pikiran saja, sehingga apa-apa yang akan kita kerjakan ke depan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salah satunya yang digagas oleh Pak Dandim, hari ini hari ke-379 kami melaksanakan solat subuh keliling. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang gampang, yang bisa seperti membalikkan telapak tangan. Selama ini mungkin 379, masih ada juga kami kadang-kadang tertinggal. Kita hitung dari 300 berapa prajurit Kodim 0103 Aceh Utara yang mampu melaksanakan. Sama juga dengan kegiatan suling, GPS, SMS. Karena di awal-awal pelaksanaan kegiatan GSM ini banyak pihak-pihak yang meragukan akan kegiatan ini. Apakah hanya akan berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Malah Allah memberikan petunjuk sudah setahun lebih. Pak Dandim di sini sudah hari, kalau setahun, kalau dalam tahun Hijriah yaitu 360 hari. Kalau dalam tahun Masehi 365 hari. Berarti sudah melewati setahun. Itu bukan pekerjaan yang mudah. 40 hari saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kata Rasulullah, akan dibukakan pintu surga dan akan ditutup pintu neraka. Apalagi setahun. Tapi tinggal keikhlasan kita dalam beribadah. Mudah-mudahan yang pertama, kalau kita laksanakan perintah ini merasa terpaksa, tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, insya Allah itu akan menjadi pelajaran buat kita, dan ini merupakan kewajiban, kebutuhan yang harus kita laksanakan. Kaum muslimin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah."
Barang siapa yang cinta kepadaku, yang sayang, yang rindu kepadaku, kata Rasulullah, akan bersamaku di dalam surga nantinya. Makanya pantas kita berselawat, selalu berselawat kepada beliau. Karena kenapa? Kita tahu Allah memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah solat. Allah tidak solat. Allah memberikan perintah kepada kita berpuasa. Allah tidak berpuasa. Allah memberikan perintah kita untuk membayar zakat. Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan bagi yang mau. Allah tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi Allah memerintahkan kepada kita berselawat. Allah dan malaikatnya berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surat Al-Ahzab Allah berpesan, berkalam, berkata kepada kita, Allah dan malaikat saja berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Karena kita ingat di akhir hayat kita nanti, semua kita yang berhadir di sini, kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil 'azimi. Kalau kita baca zikir taubat, kita akan menangis. Kita tahu, ya Allah, kami tidak pantas masuk surgamu. Kami tidak pantas masuk surgamu, tapi kami juga tidak tahan dengan azab nerakamu. Kita ingat, kita tahu bagaimana amal kita sekarang ini. Contoh, saya ingin masuk surga. Saya Pasiop Kodim 0103 Aceh Utara, Zul Khaizir, ingin masuk surga. Tapi saya tahu, sholat saya berapa banyak yang saya kerjakan, saya tahu. Sedekah berapa duit, berapa uang yang saya berikan, saya tahu. Kebaikan yang saya kerjakan, saya tahu berapa banyak. Dosa yang saya lakukan, saya tahu berapa banyak. Tipis rasanya harapan kita untuk masuk surga. Di bulan Muharram juga ini, Allah banyak menerima taubat. Banyak peristiwa Allah menerima taubat. Salah satunya, taubatnya Nabi Adam diterima pada 10 Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diterima taubat pada 10 Muharram. Kita ingat sejarah. Nabi Adam hidupnya pertama di surga. Nabi Adam kesalahannya satu, yaitu melanggar perintah Allah, jangan mendekati sebuah pohon yang dikatakan pohon khuldi dan memakannya, dilanggar oleh Nabi Adam. Pelanggaran Nabi Adam satu, hidup Nabi Adam di surga, dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Kita, saya, kita banyak dosa daripada ibadah, mengharap masuk surga, tipis harapan kita masuk surga. Tetapi saya optimis, kita optimis bisa masuk surga. Kenapa? Ada dua. Yang pertama, kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbangga, saya bangun di tengah malam, saya sholat malam, sholat tahajud, saya sering ke masjid. Jangan sampai kita berbangga, saya lebih baik daripada orang yang lain. Kita harus introspeksi diri. Karena masuk surga yaitu dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang perintah sesuai syariat, kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, insyaallah kita akan masuk surga. Kemudian yang kedua masuk surga itu yaitu dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat saya optimis, yang membuat kita optimis, manusia optimis untuk masuk surga hanya dengan dua. Jangan kita anggarkan, jangan kita bangga dengan ibadah kita. Tapi itu yang harus kita lakukan karena itu merupakan perintah Allah. Makanya kita harus optimis. Kita yang hadir di sini bisa masuk surga yaitu dengan dua perkara. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rizanya Allah, kemudian dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering-seringlah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tinggalkan selawat. Jangan begitu kita melaksanakan ibadah, setelah kita ibadah kita cepat-cepat meninggalkan musola kita.
Masjid kita tinggalkan, seolah-olah kita paling sibuk, kita paling banyak pekerjaan. Kita bayangkan berapa waktu kita melaksanakan ibadah kepada Allah dalam satu hari satu malam. 5 waktu kita diperintahkan untuk sholat wajib oleh Allah. Kita bayangkan kalau kita sholat berjamaah lumayan trip dah sembayang, ngebaca imam ayat yang panjang bacut, nyamina panjang baca ka sudah protes kita. Contoh kalau kita hari Jumat dibacakan surat As-Sajdah, kan panjang surat As-Sajdah, banyak yang tidak mau hadir ke masjid, panjang kali ayat yang dibaca. Ada yang kita berkomentar seperti itu di antara kita, tapi tidak kita jamaah yang berhadir pada hari ini, saudara-saudara kita yang di sana. Terlalu panjang ayatnya dibaca Pak Imam nih, apalagi imamnya agak mengalun-mengalun sedikit. Nah, kalau imamnya agak cepat. Nah, kalau kita sholat sendiri, berapa panjang surat yang kita baca? Mungkin kita baca inna a'tayna biar cepat sholatnya. Padahal Rasulullah menganjurkan kepada kita, panjangkanlah sholatmu jika kamu sholat sendiri. Tapi itu ditafsirkan yaitu sholat sunnah. Kalau bagi kita yang laki-laki, kecuali kaum ibu-ibu. Kalau kita laki-laki, tempatnya kita sholat yaitu berjamaah. Baiknya kita di masjid, laksanakan sholat di masjid. Apalagi ini sholat subuh, tidak gampang melaksanakan sholat subuh. Saya yakin banyak yang tidur ketimbang yang sholat subuh. Kalau kita keliling setiap hari, kami kodim keliling setiap hari sholat subuh, masih banyak adik-adik kita, saudara-saudara kita yang di warung-warung kopi itu yang duduk, apa ini sholat apa tidak nih, masih main HP. Kalau main HP tegak lurus kayak gini, ini WA namanya. Ini main HP-nya seperti ini nih. Nah, datar dia main HP. Saya lihat rata-rata di warung kopi main HP-nya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita salahkan sebenarnya. Yang pertama, orang tua kita, orang tua. Yang kedua, yang punya warung juga setidaknya mengingatkan, berani mengingatkan. Ini kadang-kadang takut kita mengingatkan. Seharusnya yang punya warung diingatkan, "Dek, itu sudah azan." Kadang-kadang sudah azan, sudah mau qomat, masih aja duduk. Seperti itu. Jadi harus ada yang mengingatkan. Yang punya warung juga harus mengingatkan, "Dek, sudah waktunya sholat, kita tutup sebentar, kita laksanakan ibadah dulu." Ini banyak kita lihat di jalan-jalan nih, di warung-warung ini. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kita sama-sama, mungkin kita punya anak, kita ajak anak kita, makanya sebelum kita ke masjid, minimal kita bangunkan dulu istri kita, anak kita yang perempuan, bangun dulu. Setelah mereka ngambil wudhu, baru kita berangkat. Jangan kita berangkat cepat-cepat jam 4, anak tak bangun, istri tak bangun. Begitu kita pulang dari sini, belum bangun dia, belum sholat. Aduh, sia-sia pekerjaan kita. Kita capek sudah berangkat ke masjid, anak istri belum bangun di rumah. Kalau perlu kita ajak juga istri kita ke sini, tidak masalah. Karena perempuan sebaik-baik tempat ibadah adalah di rumah, di samping tempat tidurnya. Boleh ke masjid, bukan enggak boleh, silakan. Tetapi lebih bagus didampingi oleh suaminya. Jangan berangkat sendiri. Ini di Aceh ini saya tengok terbalik-balik. Di tempat saya sana lebih banyak kaum perempuan yang mengisi masjid daripada kaum laki-laki. Gitu kita tanya bapaknya di mana, Bu? Sholat di rumah. Nah, terbalik-balik nih. Apa harus pakai sarung berarti yang bawa bapaknya? Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang bahagia. Tanda-tanda orang bahagia itu kan ada 4. Yang pertama, selalu mengingat akan kesalahan yang dia lakukan. Itu ciri-ciri ataupun tanda-tandanya orang bahagia. Itu bisa kita lihat. Jadi setiap kita akan melakukan suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang jelek, yang buruk, pasti ingat kita dengan pekerjaan yang pernah kita lakukan. Dosa saya sudah banyak, kesalahan saya sudah banyak, ngapain saya lumurkan diri saya dengan dosa. Itu ciri-ciri orang bahagia. Selalu ingat dia akan dosa ataupun kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia selalu melupakan kebaikan yang pernah dia buat. Yaitu kebaikan, misalnya kita bersedekah, kita memberikan infak kemana-mana. Begitu kita duduk di tempat keramaian ataupun cerita,
Saya kemarin juga memberikan sedekah. Saya juga memberikan infak ke Masjid Baitul Huda sebanyak seperti ini. Itu tidak bagus. Kalau bahasanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tetapi kalau zaman sekarang ini harus juga kita pahami, Allah itu Maha mengetahui, tapi manusia juga harus diberitahu. Innama a'malu binniyat, kembali kepada niat kita. Ini semua kita viralkan di sini. Besok GPS. Nah, ini tergantung hati kita. Yang menjadi imam, saya yang menjadi mubalik, dai disebutkan, sombong saya, sia-sia saya berdiri di sini. Nah, kembalilah ke niat kita. Silakan kita sebarkan. Karena zaman sekarang memang zaman modern. Tidak mungkin kita sembunyi-sembunyi masukkan duit di bawah ambal sedekah. Enggak zamannya lagi sekarang. Kota amal jalan, masukkan kota amal. Kalau enggak mau di sini, ada kota amal yang berdiri samping-samping, masukkan. Itu lebih baik daripada masukkan ke ambal. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang kita menyesuaikan. Yang penting intinya adalah melaksanakan ibadah. Kita tidak melanggar syariat yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang bahagia. Selalu melihat ke atas urusan akhirat. Selalu melihat ke atas urusan akhirat. Wah, bapak ini rajin sekali ke masjid. Saya juga harus ke masjid. Bapak ini pandai sekali baca Al-Qur'annya. Saya harus belajar, harus bisa. Itu tidak masalah kita iri. Itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu melihat ke atas urusan akhirat. Orang solat, kita ingin solat. Orang berpuasa, kita berpuasa. Itu. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang bahagia, yaitu selalu melihat ke bawah urusan dunia. Selalu melihat ke bawah urusan dunia dalam artiannya, saya kalau kita tafsirkan yaitu orang yang sudah punya kendaraan mobil. Alhamdulillah saya sudah punya mobil, ketimbang tetangga saya dia hanya masih punya Honda. Kemudian yang punya kereta juga seperti itu. Alhamdulillah saya sudah bisa ke masjid dengan menggunakan sepeda motor, daripada tangga saya menggunakan sepeda. Terus ke bawah, terus ke bawah. Makanya masih banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita. Jangan merasa kita paling susah. Tapi masih banyak saudara-saudara yang butuh bantuan daripada kita. Itu ada 4 tanda kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup ceramah pada subuh pagi ini, kami ingat beberapa kata bijak. Yang pertama, kalau masih ada waktu untuk melaksanakan solat ke masjid berjamaah, laksanakanlah solat ke masjid sebelum mayat kita digotong, ditaruh di depan imam, kemudian kita disolatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selagi masih ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Sebelum Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah tidak bergerak, semua saudara kita membaca Yasin. Ingat, doa orang memang berguna buat kita, tetapi amalan kita sendiri yang paling penting. Kemudian yang ketiga, kalau masih ada kesempatan untuk bersedekah, maka yang bersedekahlah. Fa'as-saddaqau wa akum minas salihin. Makanya orang-orang yang sudah meninggal meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah saya sejenak lagi. Untuk apa? Untuk berinfak, bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.